Pria tampan itu terus menatap patung perunggu. Kemudian dia mengulurkan tangan ke patung perunggu dengan tidak sabar. Tapi yang tidak dia duga adalah patung perunggu itu ternyata orang sungguhan. Saat dia berhubungan dengan seorang wanita, mata terbelalak. Teman pria itu Xiaopang kemudian dengan cepat bertanya kepada pria itu, patung perunggu wanita yang belum dipindahkan selama 2 jam. Apakah itu nyata? Pria itu tidak bisa berkata-kata. Tidak ingin berbicara sama sekali. Bukan idemu untuk mengeluh. Memikirkan apa yang baru saja terjadi. Aku merasa malu. Aku juga minta maaf pada gadis itu. Saat itu, orang-orang di sekitar juga terkejut dengan pemandangan ini. Karena saya masih bekerja. Cewek hanya bisa menatap pria yang tidak masuk akal pada dirinya sendiri dan pergi. Lihat pria itu berpaling. Sedikit lemak di samping masih bertanya tanpa henti. Foto yang sama setiap kali saya pulang kerja. Wanita datang untuk merepotkan pria. Ini tamparan untuk melihatnya langsung naik. Pria itu belum bereaksi. Dan wanita itu menampar wajahnya. Wanita itu langsung berkata, ini hukuman atas serangan tak senonohmu barusan. Dengarkan ini. Pria itu segera menjelaskan. Aku tidak bermaksud. Dengarkan penjelasan pria itu. Wanita itu hanya tertawa sinis. Lihatlah senyum gadis itu. Dan itu membuatnya terpesona. Dalam mengejar wanita, dia datang bekerja setiap hari untuk mengintip. Seiring waktu, wanita juga tergerak. Keduanya benar-benar bersama. Tapi tidak lama setelah mereka akur, pria itu berubah. Sifat sampah yang terpapar. Mengetahui bahwa wanita itu beracun, terlepas dari permohonannya, mereka mendorongnya ke ruang operasi dan melakukan aborsi. 8 tahun kemudian, sekelompok anak-anak berada di lorong rumah sakit, menendang sepak bola. Para perawat tidak bisa mengejar. Sampai orang tua muncul dan membawa gadis kecil itu pergi. Itu tidak menyebabkan konsekuensi buruk. Tapi tidak ada yang menyalahkan gadis kecil itu, karena dia menderita leukemia akut yang parah. Tanpa transplantasi sumsum tulang yang cocok. Aku takut waktu hampir habis, jadi ibu gadis kecil itu. Churan Hui menemukan ayah gadis kecil itu, Chang Taishan. Semoga dia datang untuk pemeriksaan pertandingan. Mengetahui bahwa orang akan menjadi nian melahirkan anak itu tanpa memberitahu dirinya. Chang Taishan sangat marah. Orang-orang akan melihat Chang Taishan, ibu suri meninggalkan waktu dan alamatnya. Siap berangkat. Chang Taishan mengejarnya. Masih berbicara dengan orang-orang. Orang-orang tidak akan bisa lagi menahan keluhan di hati mereka. Dia tidak tahu seberapa besar penderitaannya selama bertahun-tahun. Jika bukan untuk menyelamatkanmu, dia tidak akan pernah mencari pria ini lagi dalam hidupnya. Chang Taishan kembali ke rumah. Saya terus berpikir bahwa saya tidak mencapai apapun selama ini. Dia bajingan kecil yang hanya tahu bagaimana menjadi bohemian. Dia juga menjabat sebagai kambing hitam untuk bos dan masuk penjara 2 kali. Jadi bos memberinya pegadaian. Biarkan dia yang mengurusnya. Tapi semua orang di sekitarnya memandang rendah dirinya. Jalani hidup yang bingung. Mengingat penolakan asosiasi rakyat saat itu, mulai merasa bersalah. Jadi dia mengikuti alamat di catatan itu. Tiba di rumah sakit tepat waktu. Melakukan pemeriksaan pertandingan. Orang-orang akan memberitahu Chang Taishan bahwa ada hasilnya dan akan memberitahunya. Lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Aku tidak berniat dia untuk melihatnya sama sekali. Chang Taishan frustrasi. Berjalan menyusuri lorong dengan kecewa saat dia akan pergi. Sebuah bola memukulnya. Dia mengambil bola dan mengembalikannya kepada gadis kecil itu. Tanpa diduga, gadis kecil itu tiba-tiba memanggilnya ayah. Chang Taishan tercengang. Lihat senyum manis di wajah gadis kecil itu. Ia seperti menyadari sesuatu. Sangat panik sehingga saya bahkan tidak bisa berbicara. Membuatnya takut kembali, berbalik dan pergi. Saya tidak berharap gadis kecil itu mengikuti. Gadis kecil itu memanggil ayahnya lagi. Chang Taishan tidak bisa berkata-kata. Saya ingin menemukan alasan untuk bermain-main. Tapi gadis kecil itu bertekad. Karena dia sudah menempatkan foto orang tua yang dirobek oleh ibu diperbaiki, tersembunyi. Ketika tidak ada orang di sana, itu akan dibawa keluar citra ayah. Itu tertanam dalam pikirannya. Gadis kecil itu juga menaruh boneka mewah favoritnya. Serahkan pada Chang Taishan untuk disimpan. Kembalikan setelah kesepakatan. Melihat putriku memberikan bonekanya sendiri. Hati seorang pria benar-benar meleleh. Dia telah sendirian selama 8 tahun. Saya merasa sangat menyesal karena tidak pernah bersama anak-anak saya. Hasil pemeriksaan yang cocok akan segera keluar. Untungnya, sumsumnya cocok, dan dia menangis. Segera beritahu Chang Taishan untuk pergi ke rumah sakit. Dia akan pergi ke rumah sakit. Wanita yang datang ke pegadaian saat ini. Dalam kepanikan, saya ingin menjadi kamera. Chang Taishan bahkan tidak melihatnya. Memberikan uang dan tagihan langsung kepada wanita itu. Kamera langsung masuk ke saku Anda. Aku sampai di rumah. Melepas pakaian. Mandi. Bersihkan dirimu. Datang ke rumah sakit untuk mengkonfirmasi tanggal operasi dengan dokter. Hanya 2 minggu kemudian. Dokter juga menyarankan tidak ada cedera selama 2 minggu. Dan infeksi setelah keluar dari rumah sakit. Chang Taishan sangat senang. Keluarkan kaos kaki mewah gadis itu. Saya merasa hidup saya memiliki arti lagi. Dia bersumpah untuk menyelamatkan dirinya sendiri apapun yang terjadi. Ketika dia kembali ke pegadaian, kedua mitra pegadaian memberitahunya. Xiao Mei,
yang sering datang ke pegadaian untuk menggadaikan, menelepon. Katakanlah kamu sakit. Minta dia untuk datang dengan nama. Zheng Taishan merasa aneh, tapi tetap memutuskan untuk memeriksanya. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap besar. Zheng Taishan datang ke rumah Xiao Mei dan mengetuk pintu. Tidak ada yang menjawab. Dia membuka pintu dan masuk. Tapi begitu saya memasuki pintu, saya pingsan dari belakang. Ketika dia bangun, dia berlumuran darah. Xiao Mei berbaring diam di sampingnya. Sudah terbunuh. Dia juga memiliki segenggam air berlumpur berlumuran darah di tangannya. Dia belum sempat bereaksi. Dua petugas polisi masuk dengan senjata. Lihat pemandangan di depan Anda. Tangkap Tarzan di tempat. Pria ini bangun. Saya menemukan bahwa Xiao Mei di sisi saya telah jatuh dalam darah. Dia belum sempat bereaksi. Dua petugas polisi masuk dengan senjata. Meskipun Zheng Taishan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, tapi dia masih terlempar ke tanah. Datanglah ke kantor polisi. Zheng Taishan memberitahu petugas polisi, aku menerima pegadaian. Si cantik kecil yang pergi ke dua potongan tanah. Tetapi ketika polisi menemukan kedua pria itu, mereka mengatakan bahwa Zheng Taishan tidak pernah kembali ke pegadaian sama sekali. Waktu itu menghilang. Dan sidik jari di tempat kejadian perkara. Noda darah dari senjata pembunuh semuanya menunjuk ke Zheng Taishan sebagai pembunuhnya. Bukti berbaju besi. Zheng Taishan menyadari bahwa dia sedang ditipu. Buat dua pasangan mau bersumpah palsu. Kaliber yang sama, hanya bos mereka, Presiden Wen. Zheng Taishan telah membantu Presiden Wen masuk penjara 2 kali. Dia tidak bisa memahaminya. Mengapa Anda menemukan diri Anda lagi kali ini? Dan kali ini, aku bahkan tidak menyapa sebelumnya. Kali ini, dia tidak mau mengakui kesalahannya dengan patuh. Karena yang bisa dia pikirkan hanyalah menjadi putih. Wanita sakit darah. Operasi dalam 2 minggu. Dia adalah satu-satunya pencocokan transplantasi sumsum tulang. Jadi dia mengaku tidak bersalah di depan petugas polisi. Konfirmasikan bahwa Anda sedang dijebak. Tapi seorang punk dengan 2 keyakinan sebelumnya. Apa yang dikatakan? Polisi tidak akan percaya sama sekali. Zheng Taishan tahu akan sulit untuk melarikan diri kali ini. Aku sudah bersiap untuk yang terburuk. Saya berencana untuk melakukannya pada hari operasi putri saya. Terapkan ke jaksa untuk keluar dan menyelesaikan pekerjaan sumsum tulang. Saya tidak menyangka akan berada di sel di tengah malam. Seseorang akan menyerangnya. Untungnya, dia mengetahuinya tepat waktu. Berjuang keras untuk melarikan diri. Para penjaga datang untuk memeriksa kondisi keduanya. Ditentukan bahwa Zheng Taishan menyebabkan masalah. Masukkan dia ke sel soliter. Dia bahkan tidak mau mengerti. Presiden Wen telah membuatnya disalahkan. Kenapa kau masih membungkam? Meskipun Zheng Taishan tidak pernah mengaku bersalah, tapi buktinya kuat dan tidak bisa disangkal. Polisi setempat memutuskan untuk menyerahkannya ke polisi. Hanya dalam perjalanan, sebuah mobil yang melaju kencang tiba-tiba muncul di persimpangan. Menyebabkan kekacauan lalu lintas, mobil polisi yang diangkut terlempar ke tanah. Semua pendamping pingsan. Zheng Taishan terbangun dengan bingung. Datang kepikiran. Dia dibunuh di selnya. Dan sangat membutuhkan transplantasi sumsum tulangnya. Wanita untuk disembuhkan, dia pasti akan diplot di penjara. Jika dia mati, putri tidak akan bertahan. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Jadi dia dan putrinya masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia keluar dari mobil polisi, ambil sepeda motor yang jatuh ke tanah. Keluar dari mobil dan melarikan diri dari tempat kejadian. Pada saat ini, seorang wanita bergegas ke kantor polisi. Dia jaksa Pu Zijin. Dia datang untuk kematian Xiao Mei. Ternyata identitas Xiao Mei tidak sederhana. Dia adalah saudara perempuan yang baik dari jaksa Pu Zijin. Diatur oleh Pu Zijin beberapa bulan yang lalu. Sengaja mendekati dan meminta presiden. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti kejahatannya. Orang dewasa di balik layar Presiden Razumi. Benar saja. Presiden Wen mengambil umpan. Dia merasa, saya sering menyukai kecantikan kecil yang tampak lucu ini. Xiao Mei dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari Presiden Wen. Tanyakan kepada presiden. Dan dia akan sering menempatkan beberapa pertemuan penting diatur di rumah Xiao Mei. Target orang yang ingin dia perhatikan hari ini, Senator Zhao. Akhirnya muncul. Xiao Mei membuka kamera tersembunyi. Percakapan yang mereka konspirasi untuk dilakukan. Semua direkam. Namun, ketika Senator Zhao pergi, Qin untuk memperhatikan kelainan Xiao Mei. Dan hari berikutnya, ketika Xiao Mei keluar, dia menemukan bahwa dia telah diawasi. Saya merasa identitas saya sedang terungkap. Dia dengan cepat menghubungi jaksa Pu Zijin. Tapi Pu Zijin kebetulan sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri, tidak bisa menghubunginya. Saya harus menelepon kantor kejaksaan dan meninggalkan pesan untuknya. Xiao Mei tidak berdaya. Aku tahu aku dalam bahaya. Fase video penting akhirnya direkam di mesin. Tidak bisa hilang. Situasinya mendesak. Xiao Mei menaruh kameranya saat diberi Zheng Taishan yang baik. Ia mengemasi tasnya dan bersiap untuk pergi. Tapi sebelum dia bisa keluar, dia diblokir di rumah oleh Presiden Wen karena dia menelepon kantor kejaksaan. Percakapan telah lama dipantau. Identitas agen yang menyamar benar-benar terungkap sekarang. Identitas penyamaran Xiao Mei benar-benar terungkap. Xiao Yuan sangat marah ketika mengetahui situasinya, karena Xiao Mei bertemu dengannya.
Jadi dia memerintahkan Presiden Wen untuk menyingkirkannya. Presiden Wen menatap wanita yang disukainya. Ternyata itu adalah pelayan yang marah terbaring. Yang membuatnya semakin marah adalah hati Xiao Mei. Itu sebenarnya di tempat gangster kecil Zhang Taishan. Dia secara brutal membunuh Xiao Mei dengan tangannya kesakitan. Dia juga memerintahkan bawahannya untuk merancang bingkai untuk Zhang Taishan. Tapi operasi Presiden Wen, anggota Kongres Zhao sangat tidak puas. Karena ini, berbeda dengan 2 kali sebelumnya ketika Zhang Taishan dikambing hitamkan. Biaya lebih rendah. Zhang Taishan pasti tidak akan ditebus. Jika Zhang Taishan sedang terburu-buru untuk melompati tembok, Presiden Prancis menceritakan semua tentang masa lalu. Mereka pasti akan menjalani penyelidikan yang paling parah. Ini akan mempengaruhi hasil rahasia mereka. Oleh karena itu, anggota Kongres Zhao bermaksud untuk berbicara di hadapan Zhang Taishan, berurusan dengannya sekarang. Tapi yang tidak mereka duga adalah, Zhang Taishan tidak hanya lolos dari kasus mereka, kabur dari polisi. Zhang Taishan mengendarai sepeda motor sepanjang jalan. Saya melihat ke atas dan melihat kamera pengintai di jalan. Aku tahu berlari seperti ini bukan jalannya. Jadi dia sengaja memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan. Biarkan seseorang mencurinya, mengganggu pandangan polisi. Saya bersembunyi di truk buah. Melarikan diri keluar kota dengan truk. Pak Saijong ditunjuk untuk mengejar petugas pencarian garis depan Zhang Taishan. Mereka menyelidiki kota dengan cermat. Tapi dia tidak tahu bahwa Zhang Taishan telah melarikan diri ke pedesaan. Zhang Taishan mencuri gergaji mesin. Setelah banyak upaya, borgol akhirnya di gergaji terbuka. Pak Yaijin melihat tubuh Xiao Mei dan patah hati. Tidak sengaja dengan pakaian Xiao Mei. Menemukan tiket untuk kamera. Tampaknya kamera tidak jatuh ke tangan Presiden Wen. Dia bergegas berpura-pura tidak ingin mendapatkan foto itu kembali. Tapi aku tak menemukannya setelah menggeledah seluruh gudang. Orang kios memberitahu mereka. Perintah ini adalah alam Zhang Taishan. Pak Zai telah selesai berpikir dengan hati-hati. Zhang Taishan adalah antek Presiden Wen. Pasti Xiao Mei yang memperlakukan kamera sebagai wajahnya. Baru saja mengungkap identitasnya. Kamera seharusnya jatuh ke Presiden Wen. Pemimpin juga berjanji pada Zhang Taishan akan membuatnya membunuh Xiao Mei. Tapi pikirkanlah, Zhang Taishan tampaknya tidak punya alasan untuk melakukan kejahatan untuknya sama sekali. Kejahatan seperti itu. Karena Zhang Taishan tidak punya keluarga, tidak peduli seberapa besar manfaatnya, dia tidak bisa lepas dari penjara seumur hidup. Saya tidak pernah berpikir mungkin ada mesin lain. Semua misteri harus dipecahkan dengan menemukan Zhang Taishan. Saat ini, Presiden Wen juga menerima pesan dari pegadaian. Saya baru tahu bahwa ada kamera lain. Mulai panik. Segera perintahkan bawahan terbaiknya untuk melakukan sedikit pekerjaan. Kita harus menemukan Zhang Taishan sebelum polisi. Dapatkan kamera kembali. Polisi menemukan Zhang berdasarkan tik. Desa kecil tempat Gunung Tai berada. Sejumlah besar polisi militer dipanggil untuk menangkap. Zhang Taishan bersembunyi di kabin seorang wanita tua. Saya terlalu lapar untuk mendukung. Siaran luar. Masih ada laporan tentang buronan yang melarikan diri dari sini. Wanita tua di luar pintu menangkap seekor ayam tua. Tidak pernah tertangkap. Zhang Taishan keluar untuk membantu wanita tua itu menangkap ayam tua itu. Jadi wanita tua itu mentraktirnya makan lengkap. Pada saat ini, kepala desa tiba-tiba mengunjungi. Zhang Taishan tahu betul bahwa dia bisa menipu wanita tua itu. Tidak bisa menipu kepala desa. Dia baru saja berlari. Lari ke pegunungan. Segera polisi menerima berita itu. Sejumlah besar orang telah berkumpul di sisi gunung. Mulai tarik jaring dan coba cari gunung. Zhang Taishan berlari sepanjang jalan. Akhirnya ditemukan oleh pencari di malam hari. Pria itu ditemukan oleh pasukan polisi yang besar. Terjebak di jurang. Dia hanya bisa terburu-buru menghadapi rintangan. Ada pengejar. Kisaran kegiatan semakin kecil. Diperkirakan kali ini sulit untuk terbang. Zhang Taishan lumpuh ketakutan. Ia mengeluarkan boneka mewah pemberian putrinya. Nangis. Berdoa ke surga. Tiba-tiba, ada ledakan terus-menerus di kejauhan. Beberapa orang dari Shaoxin tertarik. Meskipun alasannya tidak diketahui, tapi sekarang ada kesempatan untuk melarikan diri. Dia mulai berlari lagi. Saat ini, bayangan hitam tiba-tiba melompat keluar di tengah jalan. Tendang dia ke tanah. Kemudian sebuah pisau ditempatkan di lehernya. Pria itu hanya mengucapkan 3 kata. Zhang Taishan merasa tidak bisa dijelaskan. Xiao Huang terus memberi isyarat, minta Zhang Taishan untuk menyerahkan kamera Xiao Mei. Zhang Taishan kemudian teringat kamera yang diberikan Xiao Mei dan padanya. Tapi dia tidak berbohong. Masukkan saja tanganmu ke dalam saku. Xiao Huang mengira kamera itu ada di sakunya. Turunkan pisaunya. Zhang Taishan mengambil kesempatan untuk melawan.
dan Anda mendapat telepon. Karena Zheng Taishan yang menelepon. Dia telah mengganti pakaiannya dan pergi ke orang kota akan bergegas keluar dari rumah sakit. Dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia memarahi Zhang Taishan karena tidak memiliki kemanusiaan. Tidak hanya membunuh orang yang tidak bersalah. Saya bahkan tidak peduli apakah putri saya hidup atau mati. Ditambah 8 tahun yang lalu, Zhang Taishan meninggalkan ibu dan putri mereka. Momen ini, dia mengeluarkan semua amarahnya. Zhang Taishan juga sangat sedih. Dia mengatakan kepada orang-orang bahwa dia telah dianiaya dan menginstruksikannya jangan beritahu siapapun tentang hubungan mereka. Dia akan berjanji. Saya pasti akan menemukan bukti untuk membebaskan diri saya sendiri. Datang ke rumah sakit tepat waktu, menyelesaikan transplantasi sumsum tulang untuk putrinya, dan bukti kuncinya. Ini adalah kamera yang diberikan Xiaomei padanya sebelum dia meninggal. Dia ingat membawa pulang kamera. Teman sekamar mengambilnya. Jadi dia dengan cepat menghubungi teman sekamarnya dan membuat janji untuk bertemu di rumah. Tapi dia tidak menyangka teman sekamarnya akan diawasi oleh polisi. Zheng Taishan menyelinap pulang di malam hari. Segera setelah Anda memasuki pintu, Anda akan menemukan teman sekamar sudah di rumah untuk menahan dingin. Xiao Huang bersembunyi di kegelapan dan akan keluar. Mendengar seseorang mendekat di luar pintu, dia bersembunyi. Zheng Taishan juga mendengar gerakan itu, keluar dari pintu. Baru saja kebetulan bertabrakan dengan polisi dalam penyergapan. Pria ini dijebak. Hanya ingin mencari teman sekamar untuk mendapatkannya kembali. Kamera yang bisa membebaskan dirinya sendiri. Hanya untuk menemukan bahwa teman sekamarnya telah terbunuh di rumahnya. Dia melarikan diri dari tempat kejadian dengan tergesa-gesa. Dan di pintu dengan polisi yang datang untuk menangkapnya. Menabrak. 2 orang saling memandang. Pistol petugas jatuh di depannya. Zheng Taishan menendang pistolnya. Lalu lari. Polisi mengejarnya. Pembunuh Xiao Huang di atap juga diam-diam menindaklanjuti. Petugas mengejar ke persimpangan. Zheng Taishan telah menghilang. Dia baru saja akan memeriksa truk sampah di sebelahnya. Bayangan gelap muncul dari belakang. Dia mengejar. Kehilangan target setelah beberapa saat. Xiao Huang melompat keluar pagar. Kembali ke truk sampah. Tarik keluar belati Anda dan naik ke mobil. Mulai mengobrak-abrik sampah. Zheng Taishan bersembunyi di dalam dan menggigil. Melihat bahwa Xiao Huang akan mengusirnya. 2 pekerja sanitasi tiba-tiba tiba. Tanyakan mengapa mereka mengobrak-abrik truk sampah mereka. Pada saat ini, asisten petugas polisi lainnya juga mengejarnya. Xiao Huang menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Jaksa yang bertanggung jawab atas pengunduran diri, Pak Zaijing bergegas ke tempat kejadian setelah menerima berita itu, membunuh teman sekamar. Nama itu secara alami ditekan pada Zheng Taishan lagi. Kehilangan petunjuk penting ini. Pak Ye Pao sangat marah. Menuduh petugas polisi Lin Chengyou pada saat tidak meminta bala bantuan. Tindakan yang tidak sah. Kapten Lin Chengyou juga bermain untuknya. Mengatakan dia khawatir gerakannya akan terlalu keras untuk membuat ular itu khawatir. Dan itu tidak benar. Lin Chengyou memiliki pikirannya sendiri. 2 tahun lalu, Lin Chengyou menerima laporan. Seseorang masuk ke tempat dansa di tengah malam. Dan dia mengetuk pintu, mengetahui bahwa ada anak-anak di dalam Asosiasi Rakyat Cutunawisma. Tapi biro dansa tidak bisa hidup di malam hari. Saya tidak tahan melihat Chun Hui di pagi hari. Ibu dan anak hidup di jalanan. Meminjam rumah teman untuk sponsor ibu dan anak. Itu juga sangat membantu mereka berdua dalam hidup mereka. Perlahan, keduanya bersatu. Tapi suatu hari, di pagi hari, ketika menyelidiki catatan panggilan Zheng Taishan, saya benar-benar menemukan perubahan Chun Hui. Dia tidak mengerti, bagaimana mungkin Chun Hui berhubungan dengan Zheng Taishan. Jadi saya pergi untuk bertanya kepada 2 orang di pegadaian. Kami mendengar dari mereka. Seorang wanita datang menemui Zheng Taishan sebelumnya. Menurut deskripsi mereka, di pagi hari, dia mengkonfirmasi bahwa wanita itu adalah Chuyun Hui. Dan setelah Chuyun Hui menemukan Zheng Taishan, putrinya memiliki kecocokan dengan donor sumsum tulang. Lin Chengyou juga bertanya tentang klub Make a Wish saat itu, donor spesifik. Klub harapan hanyalah alasan acak untuk hangout. Pikirkan ini. Ditambah klub harapan. Tidak pernah menyebutkan ayah dari anak itu. Lin Chengyou memiliki kesimpulan yang tidak ingin dia terima. Dia tidak ingin percaya pada kelembutan. Chuyun Hui yang berbudi luhur, aku dulu bersama bajingan Zheng Taishan. Lin Chengyou ingin bertanya secara langsung kepada Chuyun Hui beberapa kali, tapi setiap kali kata-kata itu masuk ke mulutku. Aku tidak bisa mengatakannya. Setelah mendapatkan petunjuk penting tentang Zheng Taishan, dia tidak membuat daftar. Saya hanya ingin meraih Zheng Taishan dengan tangan saya sendiri. Cari tahu semuanya. Aku tak menduga petunjuk penting akan dipotong. Dan biarkan Zheng Taishan kabur lagi. Zheng Taishan bersembunyi di truk sampah dan melarikan diri sampai ke pinggiran kota. Dia datang ke suatu tempat area pemadaman listrik yang luas karena hujan lebat. Pilih buah dari pohon buah. Dan mereka melahapnya. Tiba-tiba seorang wanita hamil yang menerjang hujan untuk pergi ke rumah sakit untuk persalinan tergelincir di pinggir jalan. Zheng Taishan sendiri tidak bisa dijamin. Aku tidak ingin usil. Tapi melihat wanita hamil itu dalam keadaan menyedihkan, dia memohon. Zheng Taishan masih tidak tahan untuk memutuskan untuk membantunya. Tapi dia tidak membawa wanita hamil itu ke rumah sakit. Sebaliknya,
dia membawanya kembali ke rumah wanita hamil itu. Di bawah bimbingan ibu hamil, Cheng Taishan siap melahirkan bayinya. Bantu ibu hamil menyelesaikan persalinan selangkah demi selangkah, menyaksikan ibu hamil melahirkan. Cheng Taishan, manusia salju didorong dalam pikiranku. Kau akan masuk ke ruang operasi. Bahkan, dia ditunjuk oleh bos Wen saat itu. Manusia salju adalah ancaman. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan ibu dan anak mereka. Penjara untuk bos. Untungnya, kelahiran wanita hamil itu berjalan sangat lancar. Cheng Taishan menggendong bayi yang baru lahir. Ini seperti melihat putri Anda sendiri ketika dia lahir. Keesokan harinya, jaksa pelacur memimpin tim untuk menganalisis kematian teman sekamar Zhang Taishan hari ini. Saya pikir teman sekamar sangat mungkin tidak dibunuh oleh Zhang Taishan. Senjata pembunuh di tempat kejadian tidak meninggalkan sidik jari Zhang Taishan. Teman sekamarnya adalah satu-satunya teman baik Zhang Taishan selama bertahun-tahun. Zhang Taishan tidak punya motif untuk membunuhnya. Namun, di pagi hari, dia sangat bersemangat dan menggigit sampai mati. Pembunuhnya pasti bajingan Zhang Taishan. Menerima tip saat ini, menemukan area terakhir di mana Zhang Taishan muncul. Zaiji memimpin tim untuk segera bergegas, mulai pergi dari pintu ke pintu. Tak lama kemudian sampai di rumah ibu. Ibu mengetahui tentang polisi, datang dan tangkap Zhang Taishan yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Dia tahu bahwa Zhang Taishan jelas bukan orang jahat. Jadi dia membuka pintu dan melindungi Zhang Taishan. Dia juga membiarkan Zhang Taishan bersembunyi di pegunungan. Gua, tapi begitu dia berlari ke hutan, dia tersesat. Saat ini, Pak Yewell menemukan kelainan di rumah induknya. Ketika saya kembali lagi, saya menemukan bahwa Zhang Taishan telah melarikan diri. Mereka segera pergi ke pegunungan untuk memburu. Lin Chengyo dengan cepat menangkap jejak Zhang Taishan. Lacak sepanjang jalan, akhirnya memblokir Zhang Taishan di tepi tebing. Melihat Zhang Taishan, dia tidak ingin ditangkap. Lin Chengyo mengarahkan pistol ke kakinya. Tak terduga, dalam kegelapan, sebuah katapel mengenai tangan Chengyo, menyebabkan kesalahan lain di pagi hari. Sayangnya, Zhang Taishan tertembak dan jatuh dari tebing. Semua orang memperhatikan, pria itu sedang dikejar oleh petugas polisi, terjebak di tepi tebing. Petugas itu akan menembaknya di kaki. Dan aku memukulnya dengan ketapel. Beban Zhang Taishan jatuh. Jatuh dari tebing ke sungai tak berdasar. Dia sadar di bawah air. Menahan rasa sakit dan mulai berjuang. Saat ini, jaksa Park Zaijin mengetahui bahwa Zhang Taishan telah jatuh ke sungai. Tanpa ragu, dia melompat ke dalam air bersama Lin Chengyo. Dia harus menangkap Zhang Taishan hidup-hidup. Zhang Taishan telah mengikuti turbulensi, air yang cepat mengalir ke hilir. Petugas lain yang sedang mencari juga datang ke sungai. Lin Chengyo, Yup Zaikin muncul dari sungai dan tidak menemukan apapun. Zaijin dengan marah menuduh Lin Chengyo. Kenapa kau menembak? Lin Chengyo mengatakan bahwa dia mengikuti prosedur sepenuhnya. Ini juga menunjukkan bekas luka di punggung tangan, menunjukkan bahwa seseorang diam-diam menelepon. Pak Yejin dengan cepat memerintahkan staf untuk dipindahkan. Cari Zhang Taishan dan orang yang diam-diam memerintahkan. Dan semua ini, mereka semua diuping oleh Xiao Huang, yang bersembunyi di kejauhan. Zhang Taishan akhirnya hilir. Di mana airnya lambat, ia berhenti. Tergores oleh seorang pria yang mengambil kulit. Orang tua perahu mengambilnya kembali. Pria tua itu sekilas mengenalinya sebagai buronan. Tapi aku tetap membantunya mengatasi lukanya. Karena dia mengenal Zhang Taishan. Beberapa tahun yang lalu, Zhang Taishan diperintahkan untuk membuat lagu atau orang tua dari bos kulit hitam. Tapi dia tidak tega membiarkan orang tua itu pergi. Orang tua itu merasa bahwa dia berhutang budi padanya. Jika Anda ingin memok Zhang Taishan, segera pergi. Zhang Taishan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Ini untuk putriku yang menderita leukemia. Sumsum tulang transplantasi. Beritahu orang tua itu. Memohon padanya untuk membantu dirinya sendiri. Orang tua tidak tega demi anak-anak mereka. Membantunya menghindari sampah kartu polisi, dan membantunya menciptakan ilusi bahwa dia tenggelam. Dia diberi banyak antibiotik dan obat-obatan. Untuk menghindari infeksi luka yang mempengaruhi operasi transplantasi sumsum tulang, dan mengatur agar dia berdandan menyamar. Kendarai van Anda sendiri ke kuda. Kepala diselundupkan ke Filipina untuk bersembunyi selama beberapa hari ke tanggal operasi. Pak Yewell menerima telepon dari petugas pencariannya. Inspektur telah mengidentifikasi hubungan antara Cui Wanhui dan Zhang Taishan, dan Cui Wanhui sekarang menjadi tunangan Lin Chengyo. Pak Yejin baru menyadari, mengapa Anda menyebut Zhang Taishan setiap kali di pagi hari? Sangat bersemangat. Petugas polisi ditangkap saat ini. Orang tua itu ditemukan di tepi sungai. Membuat foto palsu, polisi melewati anak-anak yang telah merusak pakaian. Analisis halus dipindahkan untuk menentukan kapan pakaian jatuh. Zhang Taishan sudah mati. Perburuan polisi juga berubah menjadi pergi ke hilir. Menyelamatkan tubuh Zhang Taishan. Orang-orang ketakutan sepanjang waktu. Saya paling khawatir tentang berita Zhang Taishan dari berita.
Saya menyalakan ponsel saya dari waktu ke waktu untuk mengikuti berita. Saat itu, kematian Zheng Paishan dilaporkan dalam berita. Orang Chu akan jatuh ke dalam keputusasaan lagi. Kematian Zheng Paishan dilaporkan dalam berita. Orang Chu akan jatuh ke dalam keputusasaan lagi. Dia menangis dan memohon kepada dokter untuk membantunya memikirkan sesuatu. Tapi dalam menghadapi keadaan darurat ini, dokter tak bisa menahannya. Kehilangan putri, ini adalah bencana bagi Churen Hui. Dia tidak tahan lagi. Rasanya jiwaku telah dikosongkan dan jatuh ke tanah. Zheng Paishan sedang dalam perjalanan menuju dermaga. Lihat rambu-rambu jalan yang lewat. Foto lucu putrinya muncul di benaknya. Dia tidak tahan memikirkan putrinya. Memutuskan untuk bertemu seorang wanita sebelum pergi. Jadi dia berbalik dan menuju pusat kota. Zheng Paishan datang ke rumah sakit. Baru saja keluar dari lift, saya kebetulan melihat putri saya yang keluar dari kemoterapi. Putrinya mengalami reaksi kemoterapi. Muntah. Tapi melihat ayah yang merindukan, langsung menampakkan senyum manisnya. Zheng Paishan tertekan, tapi tidak bisa maju untuk peduli. Putri meringkuk di pelukan Cui Wan Hui. Perlahan didorong ke dalam bangsal. Dia tidak lupa diam-diam, melambai ke ayah yang bersembunyi. Selama 3 putri bersemangat ketika dia kembali ke bangsal. Churen Hui belum tahu mengapa. Pada saat ini, telepon berdering dan Zheng Paishan yang menelepon. Churen Hui bergegas keluar untuk menjawab telepon. Pelajari bahwa Zheng Paishan masih hidup dan sehat. Lukanya juga efektif diobati. Ia akhirnya bernafas lega. Tapi dia tidak bisa menahan rasa takut. Sekali lagi, bujuk Zheng Paishan untuk menyerah. Beritahu juga Zheng Paishan, tunangannya adalah seorang polisi. Bisa melindunginya. Namun, Churen Hui tidak tahu. Detektifnya yang menembak Zheng Paishan. Tunangan. Dan jika Presiden Wen tahu dia belum mati, tentu tidak akan melepaskannya. Akan terus menyerangnya di penjara. Zheng Paishan ingin menyelundupkan dirinya sendiri, berencana untuk bepergian ke Filipina, memberitahu Cui Wan Hui. Tapi Cui Wan Hui masih mengkhawatirkan Zheng Paishan. Bahkan jika Anda ingin mati, aku juga akan mati terlepas dari segalanya. Selamatkan kamu dulu. Churen Hui saat ini akhirnya mengubah sikap sebelumnya terhadap Zheng Paishan. Namun, nomor telepon Churen Hui telah lama dipantau oleh pelacur. Rencana penyelundupan Zheng Paishan benar-benar terungkap. Dan inilah yang lebih buruk. Meskipun Presiden Wen mengetahui bahwa Zheng Paishan sudah meninggal, tapi lu punya kamera paling akuratnya yang belum ditemukan. Jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki dengan sekuat tenaga hubungan sosial Zheng Paishan. Akhirnya beritahu dia Churen Hui. Keberadaan ibu dan anak perempuan. Presiden Wen membawa orang ke rumah sakit. Baru saja melewati Zheng Paishan. Dia mengetuk unit perawatan intensif Sujin. Ini adalah berita bahwa Zheng Paishan masih hidup. Ini bukan lagi rahasia. Pria paling menyedihkan menganjurkan Gunung Tasi santai menuju dermaga. Saya pikir saya bisa menipu semua orang. Tapi saya tidak tahu jaksa Paksai, tenaga kerja telah disebut. Bersiaplah untuk penangkapan rahasia. Untuk mencegah kebocoran informasi. Paksai telah mengumpulkan semua ponsel polisi. Dan tidak memberitahu Lin Chengyou tentang setiap hal buruk. Presiden Wen juga mencari keberadaan Zheng Paishan. Polisi masih mencari jasad Zheng Paishan. Hanya Paksai, sepasang petugas polisi yang dibawa oleh Jing, menghilang. Dia langsung mengerti. Pelacur Zijin di malam hari, mereka menemukan jejak Zheng Paishan di dermaga. Zheng Paishan menaiki perahu dan bersembunyi di kabin. Tapi saya tidak pernah menyangka Pak Saijing akan memimpin tim dan bergegas masuk. Tidak ada tempat untuk lari. Zheng Paishan hanya bisa ditangkap. Ditangkap oleh polisi. Inspektur juga mengembalikan ponsel ke anggota tim. Saat ini, Lin Chengyou akhirnya berhasil menghubungi telepon anggota tim. Seluruh tim keluar dan meninggalkannya sendirian. Saya merasa sangat tidak bahagia lagi di pagi hari. Aku tahu anggota tim mengikuti si pelacur Saijin. Sikat Zheng Paishan yang masih hidup. Dia juga tidak ingin melewatkan kesenangan. Segera melaju. Dalam perjalanan untuk mengawal, Zheng Paishan berpikir keras. Saya pikir itu adalah orang tua yang menyelamatkannya yang mengkhianatinya. Saat itu di jalan raya, terjadi kemacetan lalu lintas besar-besaran. Kendaraan pengiriman tekanan harus menyesuaikan rutenya. Pergi ke jalan berkecepatan rendah dengan lalu lintas yang lebih sedikit. Tapi begitu mereka tiba di jalan, ada mobil yang melaju pula. Dapatkan di depan mereka. Inspektur baru saja mencoba menyalip saat menghadapi truk besar. Jadi dia kembali ke jalan masuk. Sebelum mereka bisa bereaksi, pintu samping truk besar itu perlahan terbuka. Seorang pria berbaju hitam muncul. Arahkan senapan ke arahnya. Pada saat bertemu mobil, pria berbaju hitam itu melempar Fastan ke dalam van. Kemudian satu lagi diluncurkan ke pengawalan lain. Kedua kendaraan pengawal itu langsung kehilangan kendali dan saling bertabrakan. Setelah beberapa saat, sebuah mobil datang.
memblokir grup mereka. Petugas pengawal ditarik keluar dari mobil oleh mereka, satu persatu, dan menghancurkan semua ponsel petugas polisi. Ban mobil juga hancur total. Dengan segala hormat, polisi ini benar-benar tidak kompeten. Saat itu, Zheng Taishan ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri lagi, tapi ditekan oleh Pak Kiai Jin. Pak Kiai Jin menembaki komplotan itu untuk menguji polisi. Tapi diketuk terbuka oleh Zhang Taishan, dia juga pingsan. Zhang Taishan dicekik oleh seorang pria. Hingga dia pingsan. Dan mereka membawanya pergi dari tempat kejadian. Pak Zai terbangun dan berlari dengan cepat. Punya nomor plat mereka. Hanya ingin meminta dukungan, tetapi menemukan bahwa telepon telah hancur total. Jadi dia menyita kendaraan orang yang lewat. Mengejar sendirian. Orang yang lewat terlihat tercengang. Tidak butuh waktu lama untuk tiba di tempat kejadian lagi di pagi hari. Para pemain berusaha menyembunyikan ketidakmampuan mereka, bawa gangster ke langit seperti Iron Man. Saat ini, Pak Kiai Jin menyusul mobil yang membawa Zhang Taishan. Tapi segera para gangster menemukan retret. Mereka parkir di pinggir jalan. Pak Kiai Paus harus melewati mereka. Saat ia berbalik dan mengejar lagi, mobilnya hilang. Zai Jing tua berhenti di pertigaan jalan. Dia tahu bahwa dalam di balik layar pasti Presiden Wen. Dia mulai berpikir keras. Akhirnya ingat, perusahaan Presiden Wen memiliki pabrik di dekatnya. Saat ini, Zhang Taishan telah dibawa ke hadapan Presiden Wen. Saya ketakutan. Presiden Wen memintanya untuk menyerahkan kamera. Zhang Taishan hanya belajar. Ketika mereka membunuh penyebabnya, tidak mendapatkan kamera dari teman sekamar. Kamera itu. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Jadi Zhang Taishan menanyai Presiden Wen. Mengapa Anda harus memaksakan diri sampai mati? Dia telah bersedia membantu Presiden Wen menendang kejahatan 2 kali. Tidak ada yang kasihan padanya. Presiden Wen mengatakan bahwa dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Ini adalah perusahaan untuk melindungi dirinya sendiri. Keberanian bersama keluarga tidak tersedia. Hanya beberapa pengecut. Kamu terlahir untuk menjadi sampah di bawah kakimu. Katakan padanya untuk menyerahkan kamera dengan cepat. Untuk membuatnya mati lebih cepat. Zhang Taishan tidak mau mengalah kali ini. Dan dia tidak bisa mengalah. Presiden Wen belum mendapatkan kameranya. Dia tahu bahwa Presiden Wen tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Berpura-pura kamera ada di tangan Anda. Tawarkan untuk menukar kamera untuk hidupnya. Presiden Wen menonton adegan ini. Adik kecil yang akhirnya berani berjuang untuk dirinya sendiri. Ini menarik. Rasa hormat yang paling mendasar diberikan kepadanya. Aku melirik luka di punggungnya. Menemukan bahwa lukanya dirawat dengan sangat baik. Seseorang harus membantu. Kemudian menggali obat-obatan di ranselnya. Menemukan antibiotik yang belum selesai. Ini adalah resep obat. Saluran pembelian terbatas. Jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu. Sembuhkan lukanya. Dapat sangat membantunya. Kamera mungkin ada di tangan orang tersebut. Para bawahan di samping juga mengusulkan untuk menangkap orang tersebut secara langsung. Tidak diketahui mengancam Zhang Taishan. Presiden Wen benar-benar menjadi orang baik. Dan berkata pada bawahannya, tidak perlu mengancam anak-anak. Terlebih lagi, dia pikir Zhang Taishan adalah bajingan. Itu tidak selalu memperhitungkan keselamatan anak. Pak Kiai Paus, yang sedang mencari di luar saat ini, akhirnya menemukan pabrik ini. Dia hanya ingin menyelinap. Itu ditemukan oleh bawahan Presiden Wen. Itu salah. Saya tidak berharap dia tidak kompeten seperti petugas polisi itu. Cukup mengagumkan. 3 pukulan dan 2 tendangan menjatuhkan 2 anak buahnya ke tanah. Tapi tetap hanya 3. Tak lama kemudian, dia dibuat pingsan oleh bawahan lain yang datang menghampiri. Saat ini, Presiden Wen juga menyerang Zhang Taishan di rumah. Orang-orang itu memberitahunya, Jaksa Su Zaijin juga ditangkap oleh mereka. Bagaimanapun, jaksa saat ini, Presiden Wen tak berani macam-macam. Cepat dan panggil instruksi. Xiaoyang, yang berkolaborasi dengannya. Saya ingin mengirim Pak Sai kembali, karena Pak belum melihat Presiden Wen sendiri. Tapi Senator Zhao, tapi biarkan Presiden Wen mengambil kesempatan ini. Diam-diam selesaikan penyelidikan. Presiden Wen meminta adiknya untuk mengambil Pak Saiji dibawa ke Zhang Taishan. Dia juga berkata kepada Zhang Taishan, bunuh saja yang ini, petugas polisi yang telah menyelidikinya. Dia tidak khawatir. Tidak perlu membunuh Zhang Taishan lagi. Zhang Tai juga akan diatur dengan benar. Gunung meninggalkan negara. Zhang Taishan mengambil pistol dan mengarahkannya pada pelacur Zaiji. Menarik pelatuk dan tidak menemukan peluru di pistol. Visi Presiden Wen telah tercapai. Saya hanya ingin menyelesaikan pembantaian pelacur Jin Zhang dengan tangan saya sendiri. Tarzan langsung menyuruhnya untuk berhenti. Mengklaim bahwa wanita ini sudah mati. Anda tidak akan pernah menemukan kamera itu. Buronan yang dijebak terpikat oleh penjahat. Mengarahkan pistol ke jaksa yang diculik. Menarik pelatuknya dan menemukan itu adalah pistol kosong. Presiden Wen melihat bahwa sidik jari yang membingkai Zhang Taishan telah diambil. Bersiaplah untuk mengakhiri pelacur dan Zaijin dengan tanganmu sendiri. Tapi ditahan oleh Zhang Taishan menggunakan kamera sebagai ancaman. Dia telah lama didasarkan pada kemunafikan Presiden Wen dan tidak dipertahankan melawannya. Tebak itu pistol kosong.
Presiden Wen sangat marah dan mengarahkan pistol ke Zhang Taishan. Zhang Taishan tidak takut. Yakinlah bahwa jika sesuatu terjadi padanya, seseorang akan membantunya. Ketua Paya Wen konspirasi dengan Senator Zhao, membuatnya menjadi publik. Presiden Wen tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu untuk sementara waktu. Meskipun dia sangat marah, tapi aku tidak berani mengambil risiko menyakiti Zhang Taishan. Saya hanya dapat memerintahkan seseorang untuk mempublikasikan keduanya secara terpisah. Selama proses penahanan, Zhang Taishan memanfaatkan dua pria yang tidak siap. Serangan tiba-tiba. Setelah beberapa perjuangan, segera merobohkan dua anak buahnya. Juga dari salah satu bawahannya. Menemukan kunci mobil. Beberapa pria lain mendengar gerakan. Segera buru-buru untuk mendukung. Mereka mengira Zhang Taishan telah melarikan diri. Semua diusir. Zhang Taishan menyelinap ke dalam mobil. Mulai mobil untuk mempercepat. Mendobrak dinding tempat pelacur Ye Qin ditahan. Dapatkan kembali ransel penekan lukamu. Omong-omong, dia juga menyelamatkan Pak Saijing ketika Presiden Wen menemukannya. Membanting pedal gas dan bergegas keluar. Pak Saijing menjadi gila di sepanjang jalan. Zhang Taishan membantunya merobek lem dari mulutnya. Dia adalah satu-satunya yang mempercayai Zhang Taishan sekarang. Orang yang bisa membantu Zhang Taishan. Dan ketahuilah bahwa Zhang Taishan mati-matian melarikan diri. Ini untuk menyelamatkan kesulitan putriku. Zhang Taishan akhirnya menghentikan mobil untuk melepaskan ikatannya. Tapi tidak sebelum Pak Ye Jin berbicara. Zhang Taishan mengatakan dia terluka parah dan perlu digantikan oleh seorang pengemudi. Kepusai King Kung keluar dari mobil. Zhang Taishan meninggalkan Pak Saijin dan pergi sendiri. Dia belum berani dibawa pergi, tapi dia tidak tahu itu. Pak Yewell diam-diam dijatuhi hukuman oleh pejabat tingkat tinggi. Dia sepenuhnya mampu memberikan penghargaan menyeluruh kepada Presiden Wen. Masalah Senator Zhao. Selesaikan kekhawatirannya. Jadi saya melewatkan kesempatan besar ini untuk berbalik. Setelah Yao Zaijing melarikan diri, Presiden Wen sangat bingung. Saya ingin segera melarikan diri. Tapi rencana untuk bersekongkol dengan Zhao Yuan tinggal beberapa hari lagi untuk mencapai. Jadi dia dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk melakukan alibi. Setelah Pak Ye Jin kembali, saya juga tahu bahwa Presiden Wen pasti memikirkan tindakan balasan. Saya tidak berencana untuk segera menangkapnya karena tujuannya yang sebenarnya. Ini untuk menangkap Zhao Yuan di belakang layar. Lim Sang-woo juga menemukan Pak Ye Jin. Tanyakan padanya mengapa dalam proses diam-diam menangkap Zhang Taishan. Hati-hati menjaga jarak. Pak Ye Jin kalah dari Lin Sang-woo secara langsung. Hubungan antara Zhang Taishan dan mereka bertiga di klub harapan menuduh Lin Chengyo memegang impuls emosional pribadi. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa Zhang Taishan dianiaya. Lin Chengyo tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Zhang Taishan telah kembali ke kota. Dia ingat bahwa teman sekamarnya memberikan kamera kepada pacarnya. Saya ingin mendapatkan kamera saya kembali, tapi terlalu banyak pengawasan. Dia harus menelepon dan membuat janji untuk keluar keesokan harinya. Bantu dia mendapatkan kamera dari toko barang dagangan umum. Chun Hui adalah satu-satunya yang bisa dia percayai sepenuhnya sekarang. Tentu saja semua ini dan dibantai oleh pelacur yang diam-diam telah memantau sejak lama. Orang-orang itu mendengarkan di malam itu. Pak Ye Jin mulai membuat pengaturan intensif. Rencana untuk menangkap Zhang Taishan keesokan harinya untuk mencegah orang-orang Presiden Wen keluar lagi. Telah membuat penyebaran yang cukup. Benar saja cukup pihak Presiden Wen menurut pemindahan polisi. Ketahui saran mereka. Bersiaplah untuk menculik Zhang Taishan lagi di tengah jalan. Keesokan harinya, mal itu penuh dengan departemen kepolisian. Staf kebersihan, pemilik toko, dan bahkan boneka beruang adalah versi polisi. Semua saluran, garasi memiliki pegangan polisi. Pak Ye Jin bertanggung jawab atas komando di ruang pemantauan, bawahan Ketua Wen. Xiao Huang mengamati secara diam-diam dari kejauhan. Chun Hui akhirnya tiba di tempat kejadian. Dia bolak-balik di tempat yang ditentukan. Boneka nah untuk alasan tidak dikenal. Saya pikir Chun Hui baru saja masuk ke sini karena kesalahan. Katakan padanya diam-diam untuk pergi. Chun Hui tahu bahwa situasinya tidak baik. Segera lari untuk mengingatkan Zhang Taishan. Saat ini, Zhang Taishan sudah muncul di mal. Pak Ye Jin melihat waktunya sudah matang dan memerintahkan penangkapan. Petugas polisi berpakaian Kiao Juang berkerumun. Dorong Zhang Taishan ke tanah. Hasilnya jauh di bawah. Saya menemukan bahwa orang itu sama sekali bukan Zhang Taishan. Pada saat ini, Chuan Hui sudah berlari keluar mal. Dia menerima telepon dari Zhang Taishan yang memintanya untuk kembali ke rumah sakit dengan cepat. Chun Hui bergegas naik taksi. Terburu-buru ke rumah sakit dan Zhang Taishan yang asli tidak benar-benar pergi ke mal sama sekali. Namun sayangnya, itu telah menjadi sasaran Xiao Huang. Zhang Taishan sedang menunggu lampu lalu lintas di persimpangan pejalan kaki. Xiao Huang diam-diam membungkuk. Zhang Taishan menemukannya di kaca mobil yang lewat. Dorong dia saat dia tidak siap. Mulai berlari seperti orang gila, Xiao Huang mengejarnya. Zhang Taishan memperkenalkan Xiao Huang ke sebuah bus. Melompat dan melarikan diri saat mobil menyala. Singkirkan pelacakan Xiao Huang. Manusia salju akan kembali ke rumah sakit dan berjalan menyusuri lorong. Zhang Taishan tiba-tiba muncul dan menariknya ke dinding. Chun Hui dengan cepat membawa Zhang Taishan pergi ke tempat yang aman. Zhang Taishan baru saja mengatakan tujuan sebenarnya dari membiarkan dia keluar. Saya ingin menguji ponsel Chun Hui. Sudah dipantau. Setelah konfirmasi, Zhang Taishan akan pergi.
mengingat hadiah yang saya beli untuk putri saya, dan lupa memberikannya ke klub harapan. Jadi saya kembali ke rumah sakit. Tetapi di pagi hari ketika saya datang ke rumah sakit untuk menemukan klub harapan, ini normal lagi. Wanita ini menangkap tunangan polisinya. Membuat mantan buronan kabur. Ini kembali di pagi hari. Ingin mengejar. Chun Hui memeluknya erat. Dia buru-buru menjelaskan bahwa Xiang Taishan dianiaya. Xiang Taishan mengambil kesempatan untuk berlari keluar. Lin Chengyo tidak punya pilihan selain menyerah. Chun Hui masih mencengkeram sudut pakaiannya dengan erat. Dia tidak bisa mempercayainya. Chun Hui sangat protektif. Xiang Taishan, yang pernah dengan kejam meninggalkan ibu dan anak mereka, Chun Hui tahu. Lakukan sendiri, itu mungkin telah menyakiti perasaan Lin Chengyo, mengatakan bahwa Xiang Taishan adalah sumsum tulang putrinya konsisten. Satu-satunya pertandingan untuk dirimu sendiri. Saya tidak punya pilihan selain menyelamatkan putri saya, hanya kepercayaan tanpa pamrih. Xiang Taishan bahkan lebih sedih di pagi hari. Mengapa bahkan tunangannya tidak mau percaya? Akankah dia membiarkan satu-satunya yang bisa menyelamatkan putrinya? Sumsum tulang menjauh. Apakah kecelakaan terjadi? Presiden Wen gagal lagi menangkap Xiang Taishan. Memarahi bawahannya karena tidak kompeten. Aku bahkan tidak bisa menangani Pung. Dia akhirnya memutuskan, mulailah dengan ibu dan anak yang berharap. Pada hari itu, jaksa pelacur menemukan klub harapan di Beijing. Dia tahu siapa yang dipercaya Xiang Taishan saat ini. Hanya klub harapan. Saya ingin meyakinkan Cui Wan Hui untuk membiarkan Xiang Taishan menyerahkan diri. Cui Wan Hui kan mengakuinya pada awalnya. Lakukan kontak dengan Xiang Taishan. Dia tahu bahwa Xiang Taishan dijebak. Untuk bertahan hidup, selesai mencocokkan sumsum tulang putri sebelum melarikan diri. Tidak mau menyerah. Itu juga karena ada pembunuhan di sel tahanan. Tapi terus melarikan diri seperti ini. Bahaya ada di mana-mana. Sulit untuk menghindari kecelakaan. Dia berjanji pada masyarakat harapan. Jika Xiang Taishan menyerah, aku pasti akan mengatur penjaga sendiri. Jaga dia tetap aman. Pastikan untuk melakukan transplantasi untuk putrinya. Chun Hui akhirnya setuju. Lain kali saya menghubungi Xiang Taishan, saya akan membujuknya dengan baik. Saat Chun Hui akan pergi, Pak Ye Qiang memberitahunya rahasia lain 8 tahun yang lalu. Xiang Taishan dipenjara karena melukai. Itu diterima oleh Presiden Wen mempertaruhkan nyawa Chun Hui. Saya bersedia membantu Presiden Wen disalahkan. Chun Hui tiba-tiba menyadari. Seorang pria bersembunyi di lorong dan menangis, mengingat bahwa Xiang Taishan pernah berpura-pura. Jadilah kejam dan tolak dia. Hati itu seperti pisau. Saya menemukan Pak Saijing lagi di pagi hari. Tanyakan padanya mengapa dia tidak memberitahunya lebih awal. Xiang Taishan adalah penyembuh sumsum tulang untuk Putri Ren Hui. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa besar dia membenci Xiang Taishan, tidak akan menembaknya. Pak Saijing mengatakan bahwa jika polisi, Anda perlu melapor ke atas untuk menjelaskan situasinya. Aplikasi untuk tindakan khusus. Hubungan antara Xiang Taishan dan ibu dan anak Chun Hui ini akan segera diketahui oleh Presiden Wen. Mereka pasti akan mengambil nyawa Chun Hui dan putrinya. Untuk mengancam Xiang Taishan, apakah masih ada cara bagi Chun Hui dan putrinya untuk bertahan hidup di pagi hari? Setelah mengetahui bahwa Presiden Wen berada di balik layar, jengkel. Dia benar-benar datang langsung ke kantor Presiden Wen. Ancaman verbal, dia tidak ingin memukul ibu dan anak perempuan Chun Hui. Dia juga mengatur asisten polisi sendiri. Tak terpisahkan. Berdiri di depan pintu ruang rawat putri Chun Hui. Kemudian dia membujuk Chun Hui dengan sungguh-sungguh. Minta dia untuk meyakinkan Xiang Taishan untuk datang kepadanya dan menyerahkan diri untuk melindungi Xiang Taishan. Mungkin seseorang akan berada di bangsal pada hari ini. Menerima telepon dari Xiang Taishan melalui telepon rumah. Chun Hui membujuk Xiang Tai ketika dia membuka mulutnya. Gunung itu menyerahkan diri untuk membantai paus. Xiang Taishan memintanya untuk bertemu jam 3 sore. Saya awalnya mengira ponsel Chun Hui hanya dipantau. Tanpa diduga, nomor telepon bangsal juga dipanggil oleh Pak Ye Well. Orang-orang itu mendengarkan untuk memastikan bahwa informasi tidak ditulis di luar. Pak telah memutuskan untuk tidak memanggil polisi kali ini. Hanya mengatur jaksa yang akrab untuk pergi bersama mereka. Dia juga mengirim seseorang untuk diam-diam mengikuti pertemuan harapan. Aku tidak menyangka pagi itu. Lihatlah pesta harapan bukan di rumah sakit. Merasa tidak normal dan diam-diam mengikutinya. Mereka mengikuti The Wishing Club sampai ke dalam gerbong kereta bawah tanah. Lau Zaijin dan yang lainnya masih di sana. Lokasi target terdengar di lukisan toko. Menunggu untuk membuat keinginan akan berhenti di tengah. Setelah turun dari kereta bawah tanah, jaksa juga mengikuti. Saya tidak menyangka Chun Hui ada di sana sebelum pintu kereta bawah tanah ditutup. Dengan cepat berlari kembali ke gerbong. Baru saja menyingkirkan jaksa yang menguntit. Jadi semua ini, itu semua dinegosiasikan olehnya terakhir kali dia bertemu Xiang Taishan. Musim tapi dia tidak tahu, dan menguntitnya lagi di dini hari. Orang Chu akan datang, toko tempat pacar teman sekamar Xiang Taishan berada. Akan membawanya kembali untuk mengambil kamera. Tanpa diduga, pacar teman sekamar meninggal karena pacarnya berikan kameranya kepada orang lain. Dia dengan cepat menghubungi pemenang kamera itu. Beri Chun Hui alamat. Minta dia datang pada malam hari untuk mengambil kamera. Chun Hui pergi dengan mobil segera setelah dia keluar. Saya bergegas ke toko di pagi hari. Tanyakan Chun Hui tentang tujuan ini. Chun Hui meminta seorang teman untuk meminjam mobil. Saya pergi ke tempat yang ditentukan untuk menjemput Xiang Taishan. Lalu aku datang ke tempat tanpa siapa-siapa.
Beritahu Zhang Taishan bahwa dia sudah tahu segalanya. Dia memarahi Zhang Taishan karena begitu bodoh sejak awal. Momen ini, orang-orang akan merasakan kesalahan yang mereka derita selama 8 tahun terakhir. Itu tidak lagi layak disebut di depan Zhang Taishan. Malam Churen Hui mengirim Zhang Taishan ke lokasi untuk mengambil kamera. Buat janji untuk mendapatkan kamera dan kemudian hubungi Zhang Taishan. Buat janji dengan pemenang kamera. Akhirnya dapatkan kamera dengan bukti kunci. Buronan itu dengan senang hati mengambilnya. Kamera yang mengontrol takdirmu sendiri. Baru mau pergi. Tidak ada kecelakaan. Ada kecelakaan. Xiao Huang tiba-tiba melompat keluar dari belakang. Pukul dia dengan keras. Zhang Taishan bangkit dalam pemberontakan. Tapi setelah beberapa putaran, masih bukan lawan Xiao Huang. Dilempar ke tanah lagi. Tahan Zhang Taishan di depan kaisar kecil. Kami menarik kamera yang baru saja kami lepas darinya. Melihat kamera di tangan, Xiao Huang mulai terluka. Memutuskan untuk segera mengakhiri Zhang Taishan. Zhang Taishan dicekik lehernya dan tidak kembali. Kekuatan tangan sedang sekarat. Manusia salju yang khawatir tentang ini akan tiba. Dia tidak ragu-ragu. Ambil tanda dan hancurkan di Xiao Huang. Xiao Huang dengan mudah melempar orang ke tanah. Ambil kamera yang jatuh. Orang-orang akan bangun dan mencoba yang terbaik. Saya ingin mendapatkan kamera kembali dari Xiao Huang. Dia meraihnya lagi dan tidak bisa bergerak. Zhang Taishan, yang terbaring di tanah, akhirnya pulih. Segera bergegas. Pesawat ruang angkasa menendang Xiao Huang dengan kuat. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, serangan balik yang tidak disengaja hanya akan membuat lawan kesal. Zhang Taishan dengan kejam dirobohkan lagi. Dengan keras Xiao Huang menindih leher Zhang Taishan dengan kakinya. Churen Hui bergegas dan menarik dengan keras. Xiao Huang tidak mampu memainkan peran apapun. Pada saat kritis ini, Lin Chengyou tiba dengan mobil. Xiao Huang buru-buru melarikan diri ketika dia melihat ini. Ren Hui baru saja memasukkan kunci mobil ke tangan Zhang Taishan. Lin Chengyou telah turun dari bus. 3 orang saling berhadapan di dunia yang berbeda. Kemudian bel sumur terdengar semakin dekat di kejauhan. Saya tidak menyangka Lin Chengyou akan membuat keputusan ini. Biarkan Zhang Taishan datang. Zhang Taishan mengambil kunci mobil dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Lin Chengyou juga membawa orang untuk naik bus dengan cepat. Tinggalkan tempat kejadian perkara. Zhang Taishan naik ke mobil dan nyaris lolos dari bencana. Tapi dia tidak bisa memahaminya. Mengapa selalu ditemukan? Dia belum mengetahuinya. Xiao Huang muncul di jalan di depannya. Zhang Taishan dengan cepat membalikkan mobilnya dan menepis Xiao Jin. Xiao Huang menatap Zhang Taishan yang telah pergi. Tunjukkan tampilan yang menyeramkan. Presiden Wen akhirnya mendapatkan kameranya. Perintahkan Xiao Huang untuk terus mencari Zhang Taishan. Selesaikan kekhawatirannya sepenuhnya. Kemudian minta teknisi untuk membantunya. Membuka kunci video yang tersembunyi di dalam. Benar saja. Dia bersama Xiao Yuan di dalam. Konspirasi tentang lelang amal yang direncanakan. Ini sangat jelas. Presiden Wen menghela nafas dengan bangga. Aku tidak ditinggalkan oleh dunia. Kemudian Presiden Wen datang dengan kamera yang dia temukan. Lihat Xiao Yuan menyerahkan kamera kepadanya. Anggota Kongres menghancurkan kartu memori kamera dengan tangannya sendiri. Zhang Taishan juga bangun setelah kegagalan ini. Kekuatan milik sendiri. Saya tidak bisa berurusan dengan Presiden Wang sama sekali. Jadi dia membuat janji dengan jaksa Pak Keijin. Saya ingin membandingkan dengan dia. Meskipun Zhang Taishan kehilangan bukti penting ini. Tapi Pak Keijin tidak mengabaikannya. Mereka bahkan membantunya berdandan dan membiarkannya tinggal di rumahnya sendiri. Tentu saja, Zhang Taishan tidak dengan tangan kosong. Dia menyelinap kembali ke langit siang dan malam ini. Menemukan beberapa dokumen yang mereka palsukan. Bukti untuk menjebak Zhang Taishan. Itu juga menggambarkan bahwa dia sering dikejar dan diblokir. Potret kuning yang disadap. Sekarang kameranya hilang. Jadi mereka memutuskan untuk pergi dengan Yellow. Jadi mereka menyusun rencana. Operasi pengumpulan Xiao Huang dengan Zhang Taishan sebagai umpan. Pak Saijing memulai dengan Lim Songmu sebelumnya. Kemudian taruh. Petugas lain diregu mengajak makan malam. Sengaja di depan mereka. Berpura-pura menerima telepon darurat tentang Zhang Taishan. Berpura-pura bersembunyi di lorong. Ungkapkan Zhang Taishan dengan lantang untuk menyerah padanya sendirian. Karena dia tahu dia punya masalah denganku. Benar saja. Pria itu mengambil umpan. Semua dibantai oleh petugas pencari Kim yang sudah diatur sebelumnya. Lihat di mata. Ini adalah waktu yang ditentukan. Zhang Taishan mengendarai sepeda motor ke lokasi yang disepakati. Bertemu Pak Keijin. Mereka belum sempat berbicara. Xiao Huang bersembunyi di lantai atas. Saya mengeluarkan 98 Kelvin untuk menargetkan Zhang Taishan. Tembak dia 2 kali berturut-turut. Zhang Taishan jatuh ke tanah. Petugas pencari yang sudah lama disergap di sini mendengar suara itu. Bertindak sekarang. Xiao Huang berlari ke atap. Gunakan drone untuk mengirim senjata yang baru saja Anda gunakan. Dia pikir semuanya baik-baik saja. Bersiaplah untuk pergi dengan tenang. Baru saja membuka pintu tangga. 2 senjata mengarah padanya. 2 petugas pencarian. Tembakan beberapa rami ke arahnya berturut-turut. Pistol terang Xiao Huang jatuh ke tanah. Zhang Taishan tentu saja tidak terluka. Karena dia sudah mengenakan kepala tingkat ketiga dan armor tingkat ketiga. Petugas polisi yang berlari keluar dengan tergesa-gesa.
Saya melihat rambut tergeletak tak bergerak di tanah. Teriak khawatir. Namun, Zhang Taishan mendengar suara itu langsung membuka mataku. Bangun dengan cepat dan mengendarai sepeda motor ke samping. Lari saja. Di pagi buta, dia segera masuk ke mobil dan mengejarnya. Dia mengejar Zhang Taishan ke gudang yang ditinggalkan. Zhang Taishan buru-buru bersembunyi. Ling Chengyou baru saja masuk ke gudang, menerima telepon dari jaksa Pak Saijing. Pak Saijing memintanya untuk tidak menangkap Zhang Taishan. Namun, Ling Chengyou, saya hanya khawatir tentang cedera yang baru saja ditembak Zhang Taishan. Pak Saijing kemudian memberitahu Zhang Taishan, tidak ada cedera sama sekali. Itu semua palsu. Di pagi buta, dia berteriak di gudang lagi agar Zhang Taishan keluar. Dia hanya ingin melihat sendiri. Zhang Taishan tidak terluka, karena dia sangat mencintai Cuyun Hua. Saya harap Zhang Taishan bisa hidup dengan baik. Selesaikan pekerjaan sumsum tulang untuk Putri Churen Hui. Zhang Taishan juga perlahan-lahan lengah dan berjalan keluar. Xiao Huang dibawa kembali ke kantor kejaksaan oleh Pak Yejin, tapi interogasinya tidak berjalan dengan baik. Xiao Huang diam saja. Dan informasi identitasnya seperti batu tulis kosong. Tidak ada cara untuk menyelidiki, sampai seorang pengacara datang dengan materi pendukung. Saya baru tahu bahwa Xiao Huang adalah warga negara Prancis. Meskipun Pak Yejin menangkap Xiao Huang di tempat kejadian, tapi tidak ada bukti. Itu dapat secara langsung membuktikan bahwa Xiao Huang melakukan pembunuhan pada orang. Senjata pembunuh yang digunakan, sidik jari lapangan, dan tidak ada yang dibunuh. Ditambah telepon dari konsulat Prancis. Menerapkan tekanan, Pak Yejin tidak punya pilihan. Saya hanya bisa menonton dan bersusah payah. Saya baru saja menangkap Xiao Huang. Ambil tindakan saat ini. Ling Chengyou dalam bentuk dorongan cinta. Sekali lagi, dia langsung bergegas ke kantor Presiden Wen. Ambil pakaiannya. Sepertinya ada kesepakatan di antara keduanya. Rupanya Presiden Wen tidak bepergian. Asli, terakhir kali, Ling Chengyou datang ke kantor Presiden Wen. Presiden Wen sudah membujuk Ling Chengyou. Dia meyakinkan Ling Chengyou, selama Anda mendapatkan kamera, Anda akan melepaskan Zhang Taishan. Biarkan dia dengan aman menyelesaikan sumsum tulang untuk wanita Churen Hui. Operasi transplantasi. Setelah mengikuti rapat harapan di pagi hari, saya menemukan di mana Zhang Taishan mengambil kamera, mengungkapkan lokasi kepada Presiden Wen. Saya tidak menyangka Presiden Wen akan tergelincir masih membunuh Zhang Taishan. Marah lagi di pagi buta. Tapi sebagai petugas polisi, saya telah tertipu, melakukan sesuatu yang memalukan. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Pak Yewel pulang dengan sedih. Beritahu Zhang Taishan bahwa rencana mereka gagal. Zhang Taishan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah benar-benar tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang mereka? Tampaknya hanya berisiko. Mereka mulai kemarin. Rencana kedua yang terlambat dinegosiasikan. Menurut pemahaman Zhang Taishan tentang Presiden Wen, dia juga harus waspada terhadap rekannya rumah sakit Sao. Semua yang ada di kamera harus dicadangkan. Zhang Taishan tahu bahwa Presiden Wen memiliki ruang rahasia di rumahnya. Memutuskan untuk masuk ke rumahnya dan mengambil data kamera. Selama taman, Zaijing dapat menemukan cara untuk membantunya menghentikan Presiden Wen. Jadi Pak Zaijing mengikuti jalur yang disediakan oleh Zhang Taishan. Jadi mulailah menyelidiki melalui konten rekaman. Menemukan bahwa Presiden Wen sebelumnya, pria Xiao Mei yang terbunuh, pergi ke rumahnya. Tapi bukti yang tersedia tidak cukup untuk mengembalikan teks. Tanya aku. Petugas pencari memutuskan untuk melihat ke jalan. Apakah mungkin untuk mengambil gambar jalan Presiden Wen pada hari yang sama? Toko video pengawasan dan rekaman kamera dashboard. Secara kebetulan selama penyelidikan, saya bertemu lagi di pagi buta, yang juga sedang menyelidiki. Di pagi hari, saya meletakkan perekam mengemudi yang baru saja saya temukan. Bagikan informasi dengannya. Beberapa orang memperhatikan dengan seksama. Akhirnya, saya menemukan Presiden Wen yang mengambil mobil pada hari kejahatan. Bukti diparkir di depan rumah Xiao Mei. Zhang Taishan juga sedang dalam proses. Aku menghubungi Lau Han, pria tua yang menolongnya dulu. Karena Lau Han, dia awalnya adalah Presiden Wen dan sekarang menjadi pemilik rumah itu. Sangat akrab dengan situasi di dalam. Saya juga menahan banyak energi untuk menjatuhkan Presiden Wen. Pak Yejin memenuhi syarat penangkapan darurat Presiden Moon. Bawa seseorang ke kantor Presiden Wen segera. Membawanya kembali ke kantor kejaksaan. Pak Yejin memulai peninjauan terhadap Presiden Moon. Presiden Wen, rubah tua ini secara alami tidak mudah kambuh. Tolak bahkan ketika bukti ada di depan Anda. Pada malam hari, Zhang Taishan, dengan bantuan Lau Han dari rekaman pengawasan, dengan cepat naik ke dinding halaman rumah Presiden Wen. Masuk ke toko dan matikan alarm keamanan. Kemudian di bawah bimbingan teknis Lau Han, dia dengan mudah membongkar pintu rumah Presiden Wen. Tapi dia pergi ke ruang tamu. Presiden Wen berdiri mengesankan di ruang tamu. Sepertinya dia sengaja menunggu kedatangannya. Zhang Taishan benar-benar tercengang. Itu di kantor kejaksaan. Anggota Kongres Sao menemukan jaksa agung alibi untuk Presiden Moon. Mengatakan bahwa dia bersama Presiden Wen saat itu. Lihatlah lingkungan di halaman itu. Aku masuk dan melihat-lihat. Di Taman Jaijin, masih melaporkan situasinya kepada menterinya sendiri untuk waktu yang lama. Dia membiarkan Presiden Wen pergi. Setelah Tao Zaijing mengetahui bahwa Presiden Wen telah dibebaskan, sudah terlambat. Dia ingin memberitahu Zhang Taishan untuk mengungsi dengan cepat, tapi telepon tidak bisa lewat.
Mobilnya diblokir di tempat parkir. Saya datang ke sisi jalan dan melihat taksi. Setelah dia masuk ke dalam mobil, pengemudi menempelkannya di jalan dengan kerusakan mobil. Saat ini, Zhang Taishan telah dikendalikan oleh Xiao Huang. Presiden Wen juga menyiapkan minuman untuknya. Pengaturan yang memuaskan diri sendiri. Xiao Huang mengejutkan Zhang Taishan, hantua yang telah menunggu di luar. Melihat Zhang Taishan sudah lama tidak keluar, memutuskan untuk memeriksanya. Saat ini, Zhang Taishan telah dimasukkan ke dalam tas oleh Xiao Huang. Dipindahkan ke bagasi. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Lao Han. Dia lewat. Sementara Xiao Huang tidak siap menjatuhkan pelacak di bagasi. Lao Han mengikuti pelacak. Menemukan sebuah bangunan tempat Zhang Taishan di bawah. Xiao Huang membawa Zhang Taishan ke atap. Lepaskan tali pada Zhang Taishan. Siap melemparnya dari gedung. Zhang Taishan terbangun dan berjuang mati-matian. Tapi dia masih ditekan ke samping gedung. Aku akan kehilangannya. Lao Han bergegas. Melihat punggung Xiao Huang, dia memanggil sebuah nama. Xiao Huang tiba-tiba tercengang. Zhang Taishan mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu Xiao Huang, berlari dengan Lao Han. Mesin berdarah dingin ini membunuh Zhang Taishan. Di matanya, perintah bos adalah segalanya. Tapi orang tua yang diantar ke sini, hantua memanggil sebuah nama untuknya. Xiao Huang sebenarnya sangat tercengang. Zhang Taishan, yang ditahan, mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu. Melarikan diri dari tempat kejadian bersama orang tua. Jaksa Pak Saijing akhirnya tiba di produsen pertemuan budaya. Dia tidak tahu bahwa Zhang Taishan telah melarikan diri. Tidak sabar menunggu, mengetuk pintu dan tidak ada yang menjawab. Dia tidak bisa menangani sebanyak itu dalam keadaan darurat. Dia memutuskan untuk memanjat tembok. Hampir jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Presiden Wen. Menembaknya masuk tanpa izin di depan rumah. Makam sadar Presiden Wen mengancam Pak Saijing. Tepat ketika Pak Saijing berada dalam dilema, Zhang Taishan menelepon tepat waktu. Taman, baru kemudian Saijing mengetahui bahwa Zhang Taishan telah melarikan diri dengan selamat. Segera berpaling. Kegagalan Xiao Huang kembali membuat Presiden Wen marah. Beri dia pukulan kritis. Zhang Taishan, yang mengekspor kejutan pembantaian pelacur, berada dalam bahaya berkali-kali. Saya juga memiliki tanggung jawab yang besar setelah dia diculik dan melarikan diri. Jika Anda tidak ingin mengambilnya. Senator Zhou di belakang Presiden Wen. Dan untuk sementara, biarkan Presiden Wen pergi. Zhang Taishan tidak akan berakhir seperti ini. Jadi dia menemukan Xiao Yuan. Saya memohon Xiao Yuan untuk melepaskan Putri Zhang Taishan. Hanya Putri Zhang Taishan. Sesuatu akan menunggu sampai 3 hari kemudian. Zhang Taishan menyelesaikan situs sumsum tulang untuk putrinya. Namun, Xiao Yuan mengatakan dia tidak berniat menyakiti siapapun, tidak tahu sama sekali. Zhang Taishan ingin pindah ke sumsum tulang untuk putrinya. Tapi semua orang melakukannya sesuai keinginan mereka sendiri. Materi, jika seseorang terluka karena kesalahan, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena bodoh. Beritahu juga paus tua dengan aura yang luar biasa. Anda tidak akan pernah menangkap jaksa saat ini. Dia benar-benar berbisik dan memohon penjahat untuk menunjukkan belas kasihan. Kita harus mendengarkan penjahat berbicara tentang filosofi mereka. Betapa putus asa dan tidak berdayanya ini. Keesokan harinya, paus tua dibunuh karena membobol rumah yang pengap. Buktinya bisa diandalkan dan ditangguhkan oleh pemimpin. Tepat ketika mereka bingung, Presiden Wen mengulurkan cengkramannya lagi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menculik Chuan Hui. Kirim panggilan video ke Zhang Taishan. Biarkan dia pergi ke lokasi yang ditentukan. Zhang Taishan harus melakukan hal yang sama, tapi sebelum dia pergi, kirim video Chuan Hui diculik ke Pak Ye Qiang. Pak Sai Tuan mulai menganalisis videonya. Program ini diambil dari murid Chuan Hui. Dia dikurung di studio foto. Pak Sai Tuan dengan cepat memberitahu Lin Chengyou. Di pagi buta, dia segera bergegas ke studio foto. Setelah Zhang Taishan tiba di tempat yang telah ditentukan, ada panggilan dari sebelah sana yang memintanya untuk masuk ke dalam mobil di depannya. Ikuti petunjuk pada navigasi ke lokasi berikutnya. Dan jangan tutup kali ini. Zhang Taishan hanya bisa diawasi oleh para gangster. Berkendara dengan jujur ke tujuan Anda. Semakin dia memikirkannya di jalan, semakin salah dia. Dalam insiden ini, Presiden Wen tidak membebaskan Sienna sama sekali. Apa yang dia lakukan sekarang? Memikirkan hal ini, Zhang Taishan panik. Ia memutar balik mobilnya. Benar saja, Presiden Wen tidak menganggur. Saat ini, seorang asisten yang menjaga bagian depan bangsal. Saya telah pergi ke klub Taman Salju selama beberapa tahun. Presiden Wen datang ke rumah sakit dengan alasan mengirimkan kehangatan dengan teh gelembung spesial. Tertegun semua staf rumah sakit. Dia masuk ke kamar. Pakaian palsu. Saya ingin membawa putri klub Taman Salju, Si Uzhen, untuk melihat ayahnya. Si Uzhen ingat dalam perjalanan, ketika diam-diam mengambil ponsel ibuku untuk menelepon ayahku. Ayah mengatakan kepadanya bahwa kecuali ibunya, jangan pergi dengan orang lain. Rekan Si Uzhen sengaja kehilangan sepatunya. Sementara Presiden Wen membantunya mengambil sepatu. Dia dengan cepat berlari ke dalam lift. Kemudian dia kembali ke bangsal dan bersembunyi di perpustakaan kecil. Presiden Wen mencari di bangsal untuk waktu yang lama. Tidak ditemukan pertunjukan. Saat itu, Zhang Taishan tiba tepat waktu.
Presiden Wen melihat ini dan dengan cepat bersembunyi, melarikan diri saat Zheng Taishan sedang menelepon. Pak Ye-jin juga datang ke rumah sakit. Zheng Taishan mempercayakan putrinya pada Pak Ye-jin. Dia mengejar Presiden Wen sendiri. Zheng Taishan mengejar sepanjang jalan, akhirnya menyusul Presiden Wen di atap. Dia bisa mentolerir apa saja, tapi menyentuh putrinya benar-benar tak tertahankan. Operasi Presiden Wen benar-benar membuat Zheng Taishan marah. Dia memberi Presiden Wen hasil yang gila. Presiden Wen tidak berdaya untuk melawan. Ini juga satu-satunya jenderal yang dimenangkan Zheng Taishan. Presiden Zheng Taishan Jiang Wen, di sisi pagar pembatas di atap. Pada saat ini, dia benar-benar dapat menyingkirkan Presiden Wen. Tapi dia tenang. Saya tidak ingin menjadi terkenal dan membuat wanita muda tidak menarik. Dia memperingatkan Presiden Wen, aku pasti akan membantu Pak Ye-in untuk membawanya ke pengadilan. Lalu pergi dari sini. Pada saat yang sama, saya tiba di studio foto di pagi hari. Dengan cepat menangani dua penjaga di pintu. Berhasil menyelamatkan klub harapan. Zheng Taishan akhirnya bertemu putrinya secara terbuka. Putri I, setiap kata yang Anda ucapkan mengungkapkan pikiran Anda tentang dia. Dengan cinta, Zheng Taishan terharu sekaligus bersalah. Meninggalkan air mata kelegaan. Tapi Presiden Wen belum melayani mereka. Tidak bisa berhenti sejenak. Zheng Taishan keluar diam-diam. Sebuah tape recorder di pegadaian. Itu merekam bawahan Presiden Wen mengatakan. Percakapan tentang Presiden yang membunuh Xiao Mei. Namun, Pak Ye-jin bilang, ini tidak bisa menghukum Presiden Wen. Zheng Taishan mengatakan bahwa dia sudah memikirkan cara. Pengasuh ini dengan kepalan tangan yang berat. Di permukaan, dia terlihat seperti dia mencintai orang-orang. Hidup hemat. Tinggal di daerah kumuh yang sederhana. Tapi sebenarnya ada hal lain di rumah ini. Buka pintu melalui ruangan sederhana di depan. Di belakang ada rumah mewah. Ada pelayan di rumah. Setelah anggota Kongres Sel kembali, lepaskan saja penyamaran yang biasa. Mulailah menikmati diri sendiri. Semua ini, mereka semua berasal dari tahun kolusi dengan Presiden Wen. Tapi baru-baru ini, Presiden Wen tahu dia dalam masalah besar. Saya ingin berada dalam masalah besar yang akan segera dimulai. Contoh multipoint. Jadi ada kesenjangan antara keduanya. Saat ini, Zheng Taishan juga memulai rencananya sendiri. Dia menelepon Presiden Wen. Beritahu kepala hitam bawahan Presiden Wen. Siarkan rekaman Presiden Wen membunuh Xiao Mei kepadanya. Presiden Wen, rubah tua ini. Tentu saja saya tahu bahwa Zheng Taishan mencoba memecah belah mereka. Dengan sengaja. Tapi masih kesal dengan kepala hitam besar dengan mulut longgar. Zheng Taishan memanggil si kepala hitam lagi. Mengklaim bahwa kepala hitam tidak membunuh Xiao Mei. Tapi dia akan masuk penjara karena Presiden Wen akan dipenjara seumur hidup. Segera, Presiden Wen memanggil kepala hitam besar. Dia sama sekali tidak menyebut Zheng Taishan dan mengatakan si kepala hitam. Rekaman Presiden Levin membunuh Xiao Mei. Apa yang harus disiarkan kepadanya? Pisaunya tersembunyi di senyuman. Di sana untuk menguji kesetiaan si kepala hitam. Black Big Head juga menghubungi Zheng Taishan. Kata itu tidak menyebut Zheng Taishan dan menemukan kepala hitam itu lagi. Mainkan rekaman itu padanya. Dan katakan padanya, Presiden Wen tahu tentang rekaman ini sejak lama. Kepala hitam besar ingat bahwa Presiden Wen benar-benar tahu. Tidak menyalahkannya sama sekali. Dengan senyum di wajahnya. Ketakutan di dalam. Zheng Taishan menemukan Presiden Wen lagi. Dia tahu bahwa Presiden Wen membunuh Xiao Mei dengan pisau. Itu dibawa oleh kepala hitam besar sebelumnya. Rahasia pertahanan diri telah diceritakan kepada kepala hitam besar. Polisi sedang melakukan pencarian darurat. Bukti bahwa pisau itu berkepala hitam. Saya percaya akan ada hasil segera. Saat itu, lihat apakah kepala hitam besar akan menemukan Presiden untuk melindunginya. Sejauh ini, Presiden Wen hanya bisa menemukan jalan. Tuduhan yang dikenakan pada Komedo. Jadi saya memanggil adik laki-laki berkepala hitam. Dia juga memanggil kepala hitam besar ke sisinya untuk menghibur. Dia mengatakan dia sepenuhnya sadar bahwa Zheng Taishan telah mengambil panah. Mereka sudah menemukan kambing hitam untuk Komedo. Ini adiknya. Saya ingin kepala hitam besar untuk mencongkel pisau-pisau itu. Antar saja ke adik. Tepat ketika kepala hitam besar itu hendak pergi ke kediaman adik kecil itu. Zheng Taishan muncul di mobilnya. Katakan pada kepala hitam, adikmu sudah berkolusi dengan Presiden Wen. Mereka sudah memberitahu polisi. Menunggu Anda untuk melemparkan diri Anda ke dalam jaring dengan sarungnya. Kepala hitam besar tidak mau mempercayainya pada awalnya. Tapi aku tidak berani ceroboh. Hubungi saudara saya ketika Anda tiba di tempat. Katanya dia tidak bisa pergi sementara. Benar saja, saya melihat polisi menyergap di belakang saudara saya. Kepala hitam besar benar-benar panik. Dia tahu bahwa suatu hari dia tidak akan diizinkan keluar. Jadi saya meninggalkan trik untuk diri saya sendiri. Hari di mana Presiden Wen membunuh Xiao Mei. Pakaian berlumuran darah diserahkan kepadanya. Sembunyikan jaringnya, dia menemukan daun itu. Tanpa ragu, pakaian itu dikirim ke kantor polisi. Beritahu juga Lin Chengyou. Setelah polisi menangkap Presiden Wen,
Dia berani menyerahkan diri dan bersaksi dengan bukti penting ini. Hu Saijing segera memimpin orang untuk menangkap Presiden Wen. Tetapi ketika mereka menyerbu rumah Presiden Wen telah lama menghilang. Saat ini, dia sudah tiba di rumah Xiao Yuan. Setelah Xiao Yuan memahami situasinya, saya tahu sudah waktunya untuk meninggalkan Presiden Wen. Berpura-pura berjanji pada Presiden Wen, usulan pembagian barang curian, dan mengatur agar dia melarikan diri ke luar negeri, menipu reputasi Presiden Wen. Kirim nomor rekening pembayaran kepada bawahannya Wali Kota Li. Namun, Wali Kota Li telah lama diam-diam berkolusi dengan Senator Zhao. Setelah Zhang Taishan tahu bahwa Presiden Wen akan melarikan diri, gelisah. Dia mengerti Presiden Wen adalah putri yang akan membalas dendam. Operasi transplantasi sumsum tulang, 2 hari lagi. Pada saat itu, Presiden Wen pasti tidak akan dapat menelepon untuk melaporkan. Jadi dia meminta saran dokternya, memutuskan untuk menaikkan tanggal operasi sehari. Namun, ini semua ditemukan oleh petugas polisi sebelumnya. Dia memberitahu Guild tentang informasi penting ini. Di akhir video, saya ingin memberi Anda pertanyaan. Apakah salah satu perhatian utama Anda? Siapa yang akan dipilih Cui Wan Hui di akhir film? Apakah itu Zhang Taishan atau jam 6 pagi?